Salam, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat. Ada Pak Adri Kaunang di sini. Apa kabar, Pak Adri? Selalu baik dan puji Tuhan. Khususnya salam sejahtera bagi sahabat-sahabat saya yang ada di Tondano, di Tanah Wangko, di Maumere, di Pontianak, di Amboina, di Ternate, di Jayapura, dan khususnya alma mater yang saat ini berada di California dan negara-negara bagian lainnya. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus akan selalu menolong kita sampai Yesus datang kedua kali. Salam sejahtera selalu. Amin. Ada Pak Tobing juga di sini. Apa kabar, Pak Tobing? Kabar baik, puji Tuhan, Pak Darwis. Demikian juga kepada saudara yang terkasih yang ada di Papua Barat, Papua, NTT, lalu sahabat-sahabat di Kalimantan ya, di Bontang, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, teman-teman terkasih juga dari Batam, ya, dari Lampung, lalu sekitar tetangga kita di Sukabumi juga Pak Darwis, ya, lalu sahabat-sahabat kita yang selalu setia juga dari Den Haag, ya, dari Den Haag itu selalu menyapa kita. Ya, semoga semua kita dalam keadaan baik, Pak Darwis. Terima kasih. Terima kasih Pak Tobing. Ada Pak Fajar juga. Apa kabar, Pak Fajar? Tuhan, Pak Darwis. Kiranya berkat dan kasih karunia Tuhan menyertai kita semuanya. Dan tentunya sampaikan salam hangat juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Bovendigul, yang ada di Sorong, ada di Jayapura, Wamena, dan yang ada di Poso, Sulawesi, serta sahabat-sahabat terkasih kita yang ada di DKI, Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Bogor, Surabaya, Jawa Tengah, termasuk Semarang, Yogyakarta, dan sahabat-sahabat kita yang ada di Sumatera ya, Sumatera Utara, Aceh, dan Lampung. Ya, terima kasih Pak Fajar. Ya, saya juga menyampaikan salam buat teman-teman yang ada di Riau, ya, di Germany, di Darwin, dan di South Sudan yang selalu menyapa kita. Terima kasih atas sambutannya, dan teman-teman juga di Sacramento dan di Los Angeles. Puji Tuhan, semua merasakan berkat yang sama. Kami juga para panelis dan juga saya moderator merasa sangat diberkati. Baiklah, sebelum kita mulai diskusi kita berdoa, kita minta Pak Adri Kaunang memimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Allah, karena Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta Sabat, dan Sabat itu menjadi berkat bagi kami, khususnya berkat keselamatan. Terima kasih Bapa, berkati kami di dalam berdiskusi dan para pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa Roh Kudus selalu menyertai kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa, di mana saja pun berada, ada topik yang cukup baik yang boleh kita bahas pada hari ini, yaitu tanda perjanjian. Apa ini tanda perjanjian ini? Ini satu pelajaran saya kira yang luar biasa. Kita minta Pak Tobing untuk coba menguraikan apa yang menjadi topik kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Jadi pemirsa yang berkati Tuhan dimanapun kita berada, sama seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita masih diingatkan mengenai perjanjian. Lalu pada saat ini kita diingatkan kembali apa tandanya bahwa bahwa Allah ada membuat perjanjian kepada kita. Apa yang bisa kita pegang, apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita jadikan bukti bahwa Allah ini membuat perjanjian kepada kita. Ya, nanti kita akan melihat di sini apakah yang disebut tanda di sini sekedar simbol atau lambang, ya ternyata nanti bukan ke situ, ya. Nah, kalau kita lihat di ayat hafalan kita tertulis, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Di dalam Keluaran 31 ayat 16. Nanti kita akan pelajari apakah tanda perjanjian itu, lalu tanda perjanjian itu sendiri apa nanti kita melihat bahwa ternyata tanda perjanjian yang dimaksud adalah Sabat, ya.
Sabat itu apa? Hari apa? Sebagai bukti apa? Lalu apakah sabat itu hanya diberikan kepada orang Yahudi kuno? Ya, itu bukan untuk semua manusia. Nah, nanti kita akan mempelajari dengan baik di situ. Jadi sebagai pengantar bahwa sabat itu diberikan Tuhan kepada kita bagaikan sebuah siklus, Pak Darwis. Ya, jadi kita diibaratkan kayak kita sedang memukul palu itu ya Pak Darwis ya. Kita memukul dengan irama teratur, tak tak tak. Pas pukulan ketujuh, pak, kita ingat lagi gitu ya. Terus lagi pas pukulan ketujuh, pak, ada apa dengan pukulan ketujuh itu? Ada apa di siklus hari ketujuh itu? Lalu nanti kita lihat lagi kaitannya dengan penciptaan ya. Kaitannya dengan penciptaan. Bagaimana bisa sabat dikaitkan dengan penciptaan? Bahkan nanti dikaitkan lagi nanti dengan hal-hal yang lain dengan rencana penebusan. Itulah kira-kira Pak Darwis yang menjadi tanda pengantar bagi kita apa yang dimaksud dengan tanda perjanjian itu. Ya mungkin ini sebagai pemikiran aja, sepertinya Pak Tobing, hari tanda ini sangat luar biasa pentingnya ini. Jadi pertanyaan adalah kenapa hari ke-7 menjadi sangat penting dalam proses penciptaan, Pak? Mungkin Pak Tobing kasih sedikit gambaran. Silakan. Baik Pak Darwis, ini pertanyaan yang sangat tajam saya kira. Jadi ketika Allah selesai bekerja menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Lalu Allah berhenti di hari ke-7. Pada saat itu kita belum mengenal istilah hari yang namanya Minggu, Senin, Selasa, tapi hari ke-7. Tapi kata berhenti sendiri itu adalah Sabat. Ya, itu adalah Sabat. Artinya apa? Apa hubungannya dengan proses penciptaan? Allah mengingatkan kepada kita. Ya, kenapa kita disuruh berhenti? Supaya kita ingat, oh iya, 6 hari Allah sudah bekerja. Artinya Allah mengingatkan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Ya, kita ini adalah ciptaan Allah. Sehingga itulah cara Allah membuat perjanjian dengan kita, mengingatkan kita agar kita selalu ingat, oh dialah pencipta kita. Jadi kalau kita menghormati tanda perjanjian Sabat itu berarti kita mengakui Allah sebagai pencipta kita. Itulah hubungannya Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Tobing. Saya mau ke Pak Adri Kaunang dulu. Pak Adri, ini pada hari Minggu dikatakan asal mula. Nah, ini satu pertanyaan, ini cukup singkat tapi sangat luas. Asal mula. Mari Pak Adri, tolong diterangkan kepada kita. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Tentunya kita bertanya konsep dasar reference ya dari pertanyaan Pak Darwis tadi. Sebenarnya di dalam Alkitab sangat jelas. Namun saya akan memberikan 3 referensi yang memang secara utilities memang inilah referensi yang kita tunggu-tunggu. Yang pertama adalah di dalam buku Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Sehingga tidak ada pertanyaan lagi apakah Sabat Yahudi atau Sabat bangsa lainnya. Tidak ada. Sabat itu adalah pertama kali merupakan inisiator Allah di Taman Eden. Ya, pelajaran kita sudah belajar sebelumnya. Dan ini merupakan dasar pemikiran kita untuk maju selangkah. Yang kedua, mengapa Allah memperhatikan bangsa Israel? Karena di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya, Allah adalah inisiator kasih karunia, bagaimana Allah mengeluarkan ya bangsa Israel dari perbudakan kurang lebih 400 tahun. Dan titik di Sinai, Allah selalu mengulang-ulangi kepada bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 20 ayat 11. Dan di dalam juga Keluaran 16 ayat 26 dan 29, Allah juga mengingatkan mereka tentang 3 hal yang penting. Berhenti, memberkati, dan menguduskannya. Berarti pelajaran yang kita dapat di sini adalah Allah sebagai inisiator utama di dalam penciptaan kata Sabat. El Sabat, berhenti. Dan yang kedua, apakah Sabat ini hanya untuk orang Israel? Tidak. Karena pembuktiannya dalam buku Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Hari Sabat dijadikan untuk apa? Manusia. Itu artinya bahwa di dalam beberapa referensi yang kuat ini,
Allah kita, Allah yang perkasa, memberikan contoh bahwa seharusnya umat manusia itu harus juga memberkati, menyucikan, dan tentunya berhenti dari semua aspek pekerjaan. Referensi dari seorang pakar yang namanya Waterman dalam buku The Zondervan Pictorial Encyclopedia dikatakan bahwa Allah memberkati dan menyucikan hari ketujuh sebagai Sabat. Pertanyaannya, apa keuntungan dan kegunaan bila mana kita bermitra dengan Allah? Allah ingin mendirikan satu persekutuan yang intim bersama dengan Dia. Artinya bahwa keselamatan bisa menjadi bagian kita. Dan yang kedua dikatakan bahwa persekutuan itu berlangsung selama-lamanya. Itulah sebabnya Allah hanya membutuhkan jika, ya, dalam buku Keluaran pasal 20 ayat 11, Keluaran 20 ayat 8, dan banyak sekali ayat-ayat yang intinya adalah Dia mau kita bermitra dengan Dia. Dan Dialah yang memberikan contoh untuk supaya kita melakukan satu rekonsiliasi pemulihan dengan Dia menuju arah kepada keselamatan. Dan yang terakhir, Sabat telah menawarkan satu titik tertinggi dalam kehidupan seorang bersama dengan Juru Selamat. Itulah sebabnya kalau kita pelajari dalam buku Yesaya pasal 50-an, 66 dan sebagainya, kita akan memiliki pusaka Yakub. Artinya, satu, bila mana kita berintimi dengan Allah, bila mana kita bersama dengan Allah, bila mana kita melihat kepada Allah, bila mana kita mempraktekkan kata El Sabat ini, maka nomor satu adalah keselamatan akan menjadi bagian saudara dan saya. Tidak usah melihat kepada pengalaman bangsa Israel, tetapi marilah kita diajak pada jam yang diberkati ini untuk melihat kudusnya hari Sabat itu, karena inisiatornya adalah Allah sendiri. Kiranya beberapa referensi yang kuat ini menggambarkan sekali lagi bahwa Sabat itu adalah milik kita semua. Dan keselamatan otomatis akan menjadi bagian kita semua, didasarkan kepada pemahaman yang sederhana di dalam beberapa ayat yang singkat. Saya ulangi lagi. Kejadian pasal 2 ayat 1-3, Keluaran pasal 20 ayat 11, Keluaran pasal 16 ayat 16 dan sampai dengan 29, dan khususnya di dalam buku Perjanjian Baru Markus 2 ayat 27 dan 28. Sehingga terjawab apa yang ditanyakan oleh hamba Tuhan Pak Darwis. Asal mula El Sabat, asal mula Sabado, dan sebagainya. Kiranya Tuhan berkati kita semua untuk selalu berpikir cerah, berpikir terang, berpikir rohani, untuk mencapai satu posisi kehidupan kita adalah Allah sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperoleh kasih karunia yang kita inginkan bersama, bukan? Bagaimana Pak Darwis? Itu pemahaman yang sederhana tentang kata asal mula. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran aja Pak. Apa sih yang kita buat Pak pada hari Sabat agar hubungan kita dengan Allah itu, dengan Pencipta, jauh lebih baik Pak? Silakan Pak Kaunang. Jadi secara poin yang saya ingin sampaikan, pertama memang saat ini kita harus membuka mindset kita Pak, ya, membuka pemikiran kita yang positif bahwa memang konsep Sabat ini adalah bukan main-main. Itulah sebabnya tadi referensi membuktikan bahwa kalaupun Allah melakukan itu, kita pun melakukannya. Cuma wawasan kita saat ini adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. Ketidakmampuan untuk melakukan sama seperti yang Allah lakukan. Namun banyak catatan di dalam Perjanjian Baru bahwa hari Sabat itu adalah untuk melakukan hal kasih, belas kasihan, memperhatikan orang lain, menolong orang lain. Dengan kemampuan yang terbatas itu, maka iman kita itu tertuju kepada apa? Kepada Dewan Musyawarah Allah. Itu sebabnya saya suka sekali kata Dewan Musyawarah ini. Kalau kita menolong orang, ya, menolong sesama, ya, memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain, maka kita sementara mempraktekkan cara berpikir Allah, walaupun kita memiliki keterbatasan seperti Ulangan 29 ayat 29. Namun aplikasinya, maknanya kita sangat mengerti untuk melakukan kepada sesama, dan inilah yang disebut dengan nilai tambah, ya, sebagai umat-umat Tuhan yang sering dan sudah
mempelajari beberapa ayat referensi yang tadi saya sudah sebutkan secara berurutan dari buku Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 dan Markus pasal 2 ayat 27-28 dan dikunci dalam buku Wahyu 14 ayat yang ke-12. Ini Pak Darwis yang mudah dimengerti saja. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Ini Pak Fajar, ada Sabat sebelum Sinai. Mungkin ada yang berpikir bahwa Sabat setelah Sinai. Tapi ternyata di sini Sabat sebelum Sinai. Tolong Pak Fajar ini terangkan kepada kita. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Pak Darwis. Terima kasih untuk untuk penjelasan oleh kedua panelis yang sudah menyatakan bahwa hari Sabat itu sebetulnya untuk manusia ya. Jadi bukan untuk orang Yahudi, bukan hanya untuk orang bangsa Israel aja, tapi sebetulnya itu sudah dilembagakan pada awal penciptaan langit dan bumi. Nah, ini memang betul-betul membuktikan kepada kita semuanya dan khususnya para pelajar Alkitab maupun kita, sebetulnya pelajaran hari Sabat ini hanya untuk mengingatkan kembali, meneguhkan kembali bahwa hari Sabat adalah hari yang ke-7 ini, itu buat untuk kita semuanya ya, bukan hanya untuk bangsa Israel, bahkan untuk orang Yahudi. Nah, apa yang dimaksud dengan Sabat sebelum Sinai, ini menunjukkan bahwa Sabat itu sudah ada sebelum perjanjian yang ada di Sinai. Nah, apa buktinya? Buktinya apa? Oke, pada waktu bangsa Israel dia keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu memimpin bangsa Israel ini sepanjang padang pasir, dan Tuhan menyediakan ada satu makanan yang turun dari surga, yaitu mana. Jadi saudara-saudara bisa membaca dalam Keluaran 16 ayat 23 dan 28. Mukjizatnya apa di hari Sabat atau hari yang ke-7 ini? Selama 6 hari mana itu turun. Selama 6 hari ya, hari pertama sampai hari yang ke-6. Nah, rupanya ada bangsa Israel yang menguji, mereka mengumpulkan lebih banyak hari yang pertama, kemudian dia lihat hari yang kedua. Ternyata itu berulat ya. Busuk. Nah, kemudian keajaibannya adalah pada hari yang ke-6, Tuhan itu sudah mengingatkan kembali, cobalah untuk mengambil 2 kali lipat, karena besok adalah hari Sabat. Mukjizatnya adalah pada hari yang ke-7 itu, mana yang mereka kumpulkan hari sebelumnya atau hari Jumat, itu tidak berulat dan tidak membusuk. Keajaiban yang kedua, pada hari Sabat, mana itu tidak turun. Nah, mengapa kita bisa melihat satu keajaiban Tuhan? Artinya bahwa Tuhan ini membuat hari yang ke-7, hari Sabat ini menjadi satu hari yang sangat istimewa. Satu hari yang sangat spesial. Dia beristirahat, dia menyucikan, dia memberkati. Ini tiga berkat yang patut diterima oleh semua orang. Nah, ini menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya ya, bahwa hari Sabat ini ditentukan, sudah dispesialkan, disucikan oleh Tuhan sendiri, kemudian diberkati. Mengapa kita sebagai ciptaannya tidak mau menuruti? Itu menjadi satu pertanyaan yang bagus untuk kita. Kalau Tuhan kita dia menyucikan, kenapa tidak kita sebagai ciptaannya menuruti untuk menyucikan, kemudian membuat hari Sabat ini menjadi satu hari yang sangat istimewa, spesial, hari yang kita tunggu-tunggu. Nah, hari di mana kita bisa bertemu secara terus-menerus, secara intens dengan Tuhan, Sang Pencipta yang ada di surga. Demikian Pak Darwis. Ya. Terima kasih Pak Fajar, ini hanya pemikiran aja ini. Kalau hari ke-7 itu sudah tepat pada hari Sabat. Tapi Pak, kenyataan Pak Fajar, masih banyak juga orang menyucikan hari lain selain dari hari ke-7 itu Pak. Mungkin Pak Fajar bisa kasih kita keterangan ini. Silakan Pak. Ya, waduh, ini pertanyaannya sangat kritis sekali nih Pak Darwis. Luar biasa ya. Terlepas dari semuanya itu,
terlepas dari semuanya itu, bahwa hari Sabat, hari yang ketujuh itu sudah ditentukan oleh Tuhan, dan kita diminta untuk memelihara pada hari yang ketujuh ini. Nah, pertanyaannya, kalau kita tahu bahwa hari yang ketujuh adalah hari Sabat, mengapa masih banyak saudara-saudara kita yang memelihara hari lain? Yang pertama alasannya barangkali mereka kurang begitu memahami firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab ini, atau barangkali mereka belum membaca. Kan kadang-kadang ada juga yang mereka belum memahami itu karena mereka tidak membaca dan mereka tidak tahu. Jadi pada waktu kita memberitahu satu kebenaran bahwa hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan yang patut kita pelihara, mereka mungkin terperangah dan mereka akan berubah dan mau memelihara. Dan yang ketiga, barangkali mereka memiliki satu pengertian, khususnya bagi saudara-saudara kita yang memelihara hari Tuhan, yaitu adalah hari di mana Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Nah, pada hari yang ketiga itu adalah hari yang pertama. Nah, mereka memelihara hari Sabat, hari yang pertama itu oleh karena mereka percaya bahwa Tuhan itu sudah bangkit pada hari yang pertama. Tapi perlu diingat ya, pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan bahkan sudah naik ke surga, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk memelihara hari kebangkitannya ini. Namun, banyak murid-murid Tuhan Yesus masih tetap memelihara hari yang ketujuh. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada satu perintah satupun di dalam Alkitab bahwa ada satu perubahan hari Sabat, hari yang pertama pindah ke hari yang pertama. Nah, ini patut kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita tentang kebenaran yang ada di dalam Alkitab ini, Pak Darius. Ini tugas kita juga untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita, Pak Darius. Demikian, Pak Darius. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing, ini dia topik utama kita, tanda perjanjian. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan lebih jelas lagi mengenai tanda perjanjian ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Memang benar, inilah inti pelajaran kita dalam satu minggu ini. Bagaimana Sabat itu dijadikan oleh Allah sebagai tanda perjanjian. Sekali lagi, tanda di sini berbeda dengan simbol atau lambang. Kalau lambang cukup diwakili dengan bentuk tertentu, ya. Tapi tanda di sini yang dimaksud adalah memang tanda luar atau bisa berupa benda, bisa berupa suatu situasi atau suatu keadaan. Nah, tanda di sini yaitu adalah ada sebuah hari di antara sekian hari yang Tuhan sudah berikan itu, maka Allah menetapkan sebuah hari, yaitu hari ketujuh, ya, karena Allah sudah berhenti, karena sudah Sabat, ya, karena Allah sudah Sabat. Jadi supaya kita gampang memahaminya, dalam bahasa Ibrani, ya, berhenti itu yaitu Sabat. Jadi karena Allah sudah bekerja 6 hari, lalu dia Sabat, lalu dia berhenti di hari ketujuh, maka pada saat itu Allah mengadakan perjanjian dengan orang Israel. Nah, ketika pertanyaan mengapa dengan orang Israel? Tadi sudah dijelaskan apakah Sabat ini hanya untuk orang Israel? Bukan. Karena saat itu Allah memilih setelah manusia berdosa, Allah memilih Israel sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengabarkan ini. Maka di dalam Keluaran 31 ayat 16-17 dikatakan, maka haruslah, ya, ini ada kata harus, tidak bisa ditawar Pak Darwis. Boleh enggak? Kalau enggak, haruslah, ya, orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakannya Sabat turun-temurun. Nah, ya, turun-temurun. Jadi artinya selama masih ada manusia di muka bumi ini, maka itu harus dirayakan. Menjadi apa? Perjanjian kekal, dipertegas lagi. Perjanjian kekal sampai kapan? Sampai seterusnya, ya, sampai seterusnya. Ini kekal. Baru di ayat yang lain, yang luar biasanya Pak Darwis, jadi ternyata bahwa Sabat ini selain perjanjian sebagai tandaan antara Allah kepada orang Israel turun-temurun, ternyata konsep penebusan itu pun Pak Darwis sudah dikaitkan dengan hari Sabat. Kalau kita baca di Ulangan 5 ayat
13 sampai 15, ini adalah Ulangan 5, adalah pasal mengenai isi hukum 10. Ya, kalau hukum 10 kita kenal di Keluaran 20, lalu diulangi kembali di Ulangan 5 ini, tetapi ada perkataan yang ditekankan secara khusus, terutama di ayat 15 dikatakan begini, sebab harus, ya, ketika ayat 12 dikatakan tetapi ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jadi ayat 12 sampai 15 ini masalah hari Sabat. Di ayat 15 dikatakan sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan tangan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau memelihara hari Sabat. Hei, orang Israel, dulu kamu sudah jadi budak di Mesir. Kamu lupa di sana. Kamu sudah merayakan hari yang lain. Kamu bahkan nggak tahu hari apa hari yang kudus. Sekarang kamu harus ingat, aku yang membawa engkau keluar dari sana. Ya, aku yang membawa engkau keluar dari sana. Aku yang menebus kamu dari Mesir. Sebenarnya kamu harusnya budak, tapi aku yang menebus kamu dari Mesir. Oleh karena itu sekarang kamu harus kembali ke seperti tata cara yang sebelumnya. Kamu harus menguduskan lagi hari Sabat. Apa artinya di sini? Konsep hari Sabat adalah bukan hanya sekedar menyatakan Allah berhenti bekerja, tapi konsep hari Sabat mengingatkan kembali pekerjaan mesianik, ya, pekerjaan penebusan. Ya, jadi kalau kita memelihara hari Sabat, kita mengakui bahwa kita sudah ditebus oleh Allah. Yang dulunya kita budak, kita sekarang diangkat menjadi anak Allah. Kalau kita tidak mau pelihara hari Sabat, berarti kita tidak mengakui Allah sebagai penebus. Dalam bahasa sederhananya seperti itu, Pak Darwis. Terima kasih, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, saya kira cukup jelas ini penjelasannya. Cuman ada pemikiran aja Pak Tobing ini dalam penerapan. Apa yang kita buat pada hari Sabat menunjukkan bahwa hari Sabat adalah tanda. Silakan Pak Tobing. Baik, sama seperti ketika Allah memberikan Sabat ini sebagai tanda bahwa Dia berhenti bekerja, maka kita pun berhenti bekerja dari segala jerih lelah usaha-usaha duniawi. Maka kita berhenti pada saat itu benar-benar mengingat Allah adalah pencipta kita. Lalu sama seperti Allah melakukan pekerjaan penebusan yang mengangkat harkat martabat kita dari budak menjadi anak Allah. Maka kita pun di hari Sabat itu apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan manusiawi yang mengangkat harkat derajat orang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang terhibur. Pekerjaan-pekerjaan yang membuat orang merasakan kehadiran kita ketika mereka dalam duka cita. Kita harus membuat mereka bersuka cita. Itulah tandanya bahwa kita memelihara hari Sabat sebagai tanda perjanjian antara Allah dengan kita. Itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Ini ada perkataan tanda penyucian. Tanda penyucian Pak. Ini mungkin perlu kita jelaskan ini supaya mendapat pengertian yang baik kepada pemirsa kita. Silakan Pak Kaunang. Shalom sekali lagi kepada para pemirsa dimanapun saudara berada. Kalau kita melihat kata tanda penyucian ini sebenarnya kalau tidak ada Israel, tidak berlaku juga kata ini Pak Darwis. Tapi dengan adanya Israel dan komitmen Allah yang begitu luar biasa, yang saya sebutkan dengan komitmen Sinai, maka terciptalah yang disebut dalam Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Keluaran 31 ayat 13. Sangat mengerikan kalau kita baca dalam Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Jika tidak ada masalah. Jika tidak melakukan disebut mati. Itulah sebabnya kata mati ini berhubungan dengan penyucian. Nah, himbauan dalam buku Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai Keluaran pasal 31 ayat 11. Mengapa kata Allah kepada Israel ini penting? Karena dua faktor penting yang diharuskan untuk menjadi patokan bagi kita saat ini. Pertama, pengetahuan
yang benar tentang Allah. Dan yang kedua, kalau kita memahami, maka intelektual, wawasan, konsep sahabat yang benar adalah berdasarkan apa yang kita belajar dari konsep yang Allah lakukan sesuai dengan Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 17. Itulah yang disebut pengetahuan. Nah, langkah kedua, kalau pengetahuan di dalam Keluaran 31 kita pahami bersama, maka penyucian, kekudusan, keselamatan akan menjadi bagian juga orang yang menurut apa yang dikatakan dalam buku Keluaran pasal 31 itu, Pak. Karena berhubungan dengan Allah semua, Pak. Allah, 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 Allah. Kalau kita membelok dari kata Allah, resiko akan menjadi bagian dari bangsa Israel. Itulah sebabnya untuk mendukung kata pengetahuan akan Allah yang benar dan hasil pengetahuan yang benar tentang Allah, maka keselamatan yang saya sebut dengan penyucian bisa juga dikuduskan juga. Karena kata ini merupakan related, berhubungan dengan kata Allah. Nah, hasilnya bagi saya dan saudara untuk bermitra, untuk mengetahui kedua poin yang di atas. Nah, di bawah diajarkan beberapa poin penting supaya kita bisa mencapai, ya, bagaimana mencapai itu untuk saat ini. Pertama, kita melayani Allah dengan sesungguhnya. Hari Sabat kita datang jam 9 sampai jam 6 sore, apa yang kita lakukan di sana? Ya, ada liturgi-liturgi gereja yang memang sehubungan dengan kata melayani. Siapa yang kita layani? Yesus, Allah, atau Roh Kudus. Dalam buku 1 Tawarik 28 ayat 9. Yang kedua, takut akan Allah. Apakah di dalam Ka'bah kita waktu kecil diajarkan, awas, kalau ke gereja ini harus hati-hati. Padahal itu merupakan satu nasihat yang positif. Namun pada saat kita berada di dalam Ka'bah yang suci itu, maka bukan takut karena dapat pukulan atau sebagainya. Tetapi kita percaya Allah yang dikatakan dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 merupakan Allah yang kudus. Allah yang patut dihormati. Sehingga konsep pertama yang kita sudah belajar tadi, mengapa kita melakukan hal ini? Karena kita percaya kepada kata Allah di dalam buku Keluaran 31 ayat 13. Akulah Tuhan. Kalau dia bilang akulah iblis, saya tidak akan percaya. Nah, itulah sebabnya diulang-ulangi kepada Israel dan Israel ataupun umat yang sisa percaya kepada Allah. Allah yang di sorga. Allah yang tadi kita belajar dalam buku Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Allah Yehovah Jireh, ya, Allah Ibrahim. Nah, itulah sebabnya ada kata Yehovah Jireh. Kalau bukan Allah yang benar, mana mungkin Allah mempersiapkan domba atau kambing kepada apa? Kepada konsep penyembahan yang benar tentang Ibrahim dan anaknya. Yang berikut adalah kalau kita sudah percaya, tidak ada masalah bersandar kepada Allah. Seperti Mazmur pasal 23, dihubungkan dengan buku Yesaya 43 ayat 10. Aman, ya, kata Raja Daud, aman bersandar kepada Allah. Karena poin 1, 2, dan 3 sudah dilewati secara positif. Dan akhirnya, pada saat kita bersandar kepada Allah, maka wawasan pengetahuan yang disebut dalam Mazmur 9 ayat 11, mencari dia dengan segenap hati. Artinya bukan hanya sahabat saja, Pak Darwis. Tetapi sahabat itu juga harus kita mengerti dan pahami. Oke, tadi saya sudah katakan, datang ke gereja, membaca firman Allah, membaca renungan pagi, berkhotbah, senyum, mengasihi sesama, itu juga mencari Allah. Dan yang terakhir adalah memanggil namanya, Yeremia 10 ayat 25. Ini adalah bukan variabel. Yang saya katakan bukan variabel adalah fix. Selalu terus yang saya sebut dengan improvement, ya. Selalu setiap saat berteriak memanggil kepada Allah, ya. Karena hanya Allah yang sanggup kita sebut sebagai apa? Sumber pengetahuan dan sumber keselamatan dalam buku Yeremia 10 ayat 25. Akhirnya dikatakan bahwa dalam buku Testimonies for the Church jilid 6 halaman 350, sahabat diberikan kepada dunia sebagai tanda Allah adalah pencipta, juga tanda dia sebagai penyuci. Jadi inilah konsep kasih karunia. Itulah sebabnya pelajaran ke depan dan sebelumnya adalah dalam buku Yohanes 3:16. Itulah yang akan menjadi hasil bagi saya dan saudara. Bila mana kita diulangi lagi kata apa? Komitmen, ya.
Bangsa Israel pada saat di Sinai mereka katakan, siap Tuhan, melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Tetapi endingnya bermasalah lagi. Pada jam yang diberkati ini, para pemirsa yang saya cintai dalam Yesus Kristus, marilah kita berkomitmen kepada Allah untuk selalu flat, ya, selalu flat untuk tetap melakukan kata, wawasan, pengetahuan, dan penyucian ini. Karena memang Allah Israel, Allah dan Israel umat yang sisa, yang saya sebut dengan the remnant, ya. Itulah sebabnya pemahaman kita tentang pelajaran ini sangat mudah dimengerti, yang dibuktikan dalam buku Keluaran 31 ayat 13, Allah kepada Israel, Allah kepada saya dan saudara, dan marilah kita melakukan hal-hal yang Allah inginkan itu dalam 7 poin tadi, dengan sukacita, mengandalkan Allah, mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka konsep hasilnya lagi, keselamatan akan menjadi bagian saya. Saya kunci dengan buku Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang yang berseru nama Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, tetapi yang menuruti apa? Hukumnya. Masuk lagi kepada buku Keluaran pasal 20 ayat 11, Keluaran pasal 20 ayat 8, Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Memang bagus sekali kalau kita belajar tentang Allah yang begitu luar biasa. Kiranya pemahaman yang sederhana ini akan membuat kita terbangun, Pak Darwis, untuk balik kepada apa? Tanda penyucian. Shalom, terima kasih Pak Darwis, pertanyaan yang begitu baik. Pak Kaunang, ini pemikiran aja Pak. Bapak sudah uraikan bahwa kita ditebus dari dosa dengan kematian dan kebangkitannya. Lalu peranan hari Sabat ini apa lagi Pak? Toh kita sudah ditebus. Silakan Pak. Jadi konsep Sabat ini sederhana. Sabat itu jangan menjadi beban bagi saya dan saudara. Itu saja. Jangan menjadi beban bagi saya. Karena Sabat, aduh besok harus gini-gini. Tidak boleh. Tetapi tujuan Sabat itu adalah bagaimana menghormati Allah yang luar biasa, dan itu yang Allah butuhkan saja bagi kita. Balik lagi kepada komitmen Pak Darwis. Kalau kita komitmen kepada Allah, maka sab-sab tema Sabat tadi bisa kita jalankan dengan apa? Sukacita, ya, sebut dengan gembira, ya, senyuman, melakukan dengan baik, ya. Nah, itulah yang diinginkan oleh Yesus Kristus pada saat dia selalu berada dimanapun dia berada. Seperti di dalam buku-buku Perjanjian Baru yang kita sudah baca. Menurut kebiasaannya, ya, dia datang ke gereja, Lukas 4:16. Senyuman, belas kasihan, mujizat, memberi makan, menguatkan, bukan apa, menggerutu, marah-marah, dan sebagainya. Inilah konsep Sabat yang mudah dimengerti. Itu aja Pak Darwis, terima kasih. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, mengingat hari Sabat. Sepertinya kata mengingat ini penting sekali. Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Jadi mengingat akan hari Sabat ini buat untuk kita semuanya, ya. Ada 2 ayat sebetulnya yang saya mau pingin bandingkan, yaitu Keluaran 20 ayat 8 dan Ulangan 5 ayat yang ke-12. Kalau Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Sementara Ulangan 5 ayat yang ke-12 ada satu tambahan, yaitu tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetaplah ingat. Artinya apa? Ini sebetulnya meneguhkan kembali. Berarti ada sesuatu yang sangat penting sekali. Mengapa kita mesti harus ingat? Barangkali mungkin ada sesuatu satu saat itu akan dilupakan. Nah, ingat artinya ada sesuatu kejadian, ada satu momen pada masa lalu yang pernah dilakukan. Ini apa? Yaitu hari Sabat. Dan Tuhan ingatkan di dalam Keluaran 28, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dan Ulangan 5 ayat 12, tetaplah ingat. Berarti ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, bahwa satu saat nanti hari Sabat ini pasti akan dilupakan. Dan Tuhan memerintahkan untuk tetaplah ingat, mengingatkan. Jadi sangat penting sekali, ya, mengingat akan hari Sabat. Itu pada masa lalu itu mengingatkan kita akan hari penciptaan, di mana Tuhan itu menggunakan 6 hari lamanya untuk menciptakan langit dan bumi. Dan pada hari yang ke-7,
dia beristirahat, bersabat. Beristirahat, menyucikan, menguduskannya. Nah, ini arti dari mengingat pada masa lalu. Nah, apa yang dimaksud dengan aspek yang kedua? Untuk mengingat pada masa saat ini. Artinya kita betul-betul menjaga, memelihara pada hari Sabat ini. Menjadi satu hari Sabat yang penuh dengan sukacita, seperti Pak Adri Kaunang dia sampaikan. Bersukacita, bergembira. Dan tentunya saya pikir Pak Darwis, kita ini menjadi menjadi umat yang sangat spesial. Karena apa? Kita itu memelihara hari Sabat yang menjadi satu tanda perjanjian antara pencipta langit dan bumi dengan ciptaannya, yaitu kita. Mestinya kita bersyukur, kita berbahagia menjadi salah satu umat Tuhan yang memelihara hari yang disucikan oleh pencipta kita. Menjadi satu kebahagiaan buat kita semua. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mengingat pada hari Sabat untuk masa depan? Artinya gini Mbak Darwis, kita itu benar-benar menjaga, memelihara dan menjaga, memelihara tanda perjanjian daripada Tuhan. Artinya menempatkan Tuhan itu menjadi satu porsi yang wajib kita hormati, wajib kita kita sembah, menempatkan Dia itu sebagai pencipta langit dan bumi yang seutuhnya. Artinya kita benar-benar menghormati Dia sebagai pencipta yang agung. Nah, ini mengingatkan kita juga bahwa Tuhan yang sudah mengadakan perjanjian dengan manusia, selain daripada kita ingat Dia sebagai pencipta, Dia itu sebagai penebus. Tadi Saudara Elvin sudah mengingatkan dan menyatakan bahwa hari Sabat ini untuk bangsa Israel itu bahwa mereka itu sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan sudah menebus mereka dari Mesir. Mengingatkan bahwa ini merupakan satu keselamatan yang diberikan oleh bangsa Israel daripada Tuhan. Nah, ini mengingatkan juga untuk kita semua. Selain daripada kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan sebagai pencipta yang agung, kita mengakui Dia itu sebagai penebus kita dari dosa, dan kita mengakui bahwa kita menerima kasih karunia yang ditawarkan oleh Dia. Itulah makna hari Sabat untuk kita semuanya, supaya kita tetap menjaga hubungan yang begitu harmonis antara Tuhan dengan kita yang ada di atas muka bumi ini, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ini pemikiran aja Pak Fajar. Kenapa dengan memelihara Sabat ini dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah? Mungkin Pak Fajar bisa menguraikannya. Silakan Pak Fajar. Ya, tentu saja Pak Darwis ya. Dengan memelihara hari Sabat, hubungan kita dengan Tuhan itu akan semakin dikuatkan. Artinya bahwa ada satu saling menghormati ya. Kita sebagai ciptaannya, tentunya kita betul-betul menghormati Dia sebagai pencipta, kita menghormati Dia sebagai penebus, sebagai juru selamat kita mengucap syukur oleh karena kasih karunia Dia yang pengorbanan Dia di atas kayu salib. Dan ini semua kan merupakan satu tanda perjanjian kita ya. Jadi semakin kita memelihara tanda perjanjian antara Tuhan dengan kita, hubungan kita akan semakin kuat. Kita akan semakin kita semakin betul-betul memiliki satu hubungan yang begitu intim, yang begitu harmonis dengan Tuhan. Nah, inilah hari Sabat ini mengapa kita akan ingat supaya hubungan kita akan tetap selaras sampai dengan Yesus datang menjemput kita semua, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan akhiri berdiskusi kita kali ini. Kita sampai kepada kesimpulan dan closing statement yang dibawakan oleh Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, bahwa kita kalau kita mengakui bahwa Allah adalah pencipta kita dan bahwa Allah adalah pemilik langit dan bumi ini, maka hari Sabat itu adalah sebagai tanda perjanjian yang Tuhan sudah buat. Dan bahkan hari Sabat adalah menjadi pusat dari 10 hukum itu sendiri. Ya, oleh karena di dalam 10 hukum itu
terutama di hari Sabat kita melihat identitas kealahan Allah itu sendiri dan juga otoritasnya, yaitu untuk seluruh langit dan bumi dan semua ciptaannya. Dan kepada kita semua sekalian, saudara-saudara sekalian, bagi kita yang mungkin masih bertanya-tanya mengapa harus ada hari Sabat ini, karena ada dua hal penting. Ya, pertama, kalau kita melihat ke belakang, hari Sabat adalah sebagai tanda bahwa Allah sudah menciptakan. Kalau kita melihat ke depan, bahwa hari Sabat adalah sebagai lambang keperkasaan Allah di dalam rencana keselamatannya menebus kita. Karena sampai Yesus datang nanti pun, yang menjadi pusat pembahasan, yang menjadi pusat pertikaian, yang menjadi pusat perdebatan di antara semua umat manusia adalah masalah hari Sabat. Dan untuk hari Sabat, setan berusaha mengacak-acak ini karena setan tahu ketika bicara hari Sabat itu adalah bicara identitas Allah dan bicara kekuasaan Allah sebagai Allah pencipta. Maka kalau dia rusak Sabat, sehingga pengertian kita pun kabur siapa penciptanya dan siapa yang punya otoritas terhadap langit dan bumi ini. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, kita bersyukur, kita berterima kasih bagi yang sudah mengimani hari ke-7 sebagai hari Sabat, simbol tanda bahwa Allah sudah mengadakan perjanjian kepada kita. Mari kita pegang ini, karena inilah materai Allah. Bagi kita yang belum mengimani ini, ya, bagi kita yang punya pengertian yang berbeda bahwa setiap hari disebut adalah hari Sabat, mari kita samakan pengertian bahwa 6 hari lamanya Allah bekerja, hari ke-7 adalah Allah berhenti, Allah Sabat. Maka mari kita berhenti di hari Sabat itu agar kita benar-benar menunjukkan, benar-benar menyatakan bahwa kita memegang tanda perjanjian itu, yaitu hari Sabat, dan kita mengakui Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Jika kita tidak memegang perjanjian, tanda perjanjian Sabat itu, maka kita baik secara langsung maupun tidak langsung, kita tidak mengakui Allah sebagai pencipta dan tidak mengakui Allah sebagai penebus. Tentu kita sebagai manusia yang umat berdosa tidak berani untuk mengatakan, saya bukan ciptaan Allah, saya bukan ditebus oleh Allah. Oleh karena itu mari kita kembali kepada Allah dengan mengingat tanda perjanjian itu. Kiranya Tuhan memberkati kita, Pak Darwis. Amin. Terima kasih Pak Tobing. Saya kira penjelasan cukup jelas. Terima kasih Pak Adri, terima kasih Pak Fajar. Kami berharap pemirsa dimanapun berada dapat membuat ini sebuah inspirasi baru. Dan kami berharap bolehlah rekaman ini dibagikan kemana saja, sehingga orang lain juga mendapatkan inspirasi. Mari kita tutup diskusi ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih akan tanda perjanjian, yaitu adalah hari Sabat, di mana kami dapat boleh pelihara, kami sucikan, dan Tuhan berkati. Kami memiliki satu hubungan yang begitu harmonis, yang begitu kuat bersama dengan Tuhan. Dan biarlah janji keselamatan itu menjadi bagian kami semuanya. Kami dapat boleh merasakan satu hubungan yang begitu harmonis antara pencipta dan juru selamat, dan bersama-sama dengan umat-umat Tuhan di atas dunia ini, kami dapat boleh merasakan sukacita bersama-sama. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Bila kami dapat boleh tetap ingat untuk memelihara dan menguduskan hari Sabat dimanapun kami berada. Ampunkan segala dosa kami Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa. Salam, puji Tuhan. Salam. Salam.